Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liska Yuningsi, Prodi PIAUD. Di sini saya akan membawakan 5 materi tentang teori belajar mengajar di RA. Materi yang pertama yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yaitu salah satu teori belajar yang dikembangkan selama abad ke-20. Adalah teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang melibatkan proses berpikir secara kompleks. Mementingkan proses belajar. Istilah kognitif belajar dari kata connection. Artinya adalah pengertian yang luasnya. Koneksi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif melibatkan proses berpikir secara kompleks dan lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pada penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar memelihara hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai stimulus respon yang bersifat mekanistik. Tetapi kegiatan belajar yang juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan koneksi situasi tersebut. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi belajar menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Teori belajar yang berasal dari aliran psikologi kognitif ini menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep, dan menyelesaikan masalah. Hal yang menjadi pembahasan sehubungan dengan teori belajar ini adalah tentang jenis pengetahuan dan memori. Materi kedua yaitu teori konstruktivisme yang didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan pencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti yang pertama, belajar aktif, membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajar terdahulu dan pembelajaran terbaru. Keempat, unsur terpenting dalam teori ini
ialah seseorang pembina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seseorang pelajar menyadari gagasan tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Ide sentral teori konstruktivis menyebutkan bahwa proses belajar merupakan proses pengonstruksian pengetahuan. Materi ketiga, yaitu belajar sambil bermain. Perlu diketahui anak usia 3 hingga 6 tahun atau usia PAUD lebih sering suka bermain. Materi pendidikan anak usia dini itu memang diarahkan untuk bermain sambil belajar. Melalui metode bermain sambil belajar ini diharapkan dapat mendukung anak untuk tumbuh serta mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Melalui bermain pula, anak dapat menemukan hal baru. Mereka bisa bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan untuk menolong diri sendiri. Belajar sambil bermain untuk anak usia dini. Bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak. Setiap saat anak ingin selalu bermain. Dimanapun, dalam kondisi apapun, anak berusaha mencari sesuatu untuk dapat dijadikan mainan anak-anak, baik di kota besar, desa, pantai, gunung, senang dengan permainan yang ada. Selama bermain, anak menerima pengalaman baru, memanipulasi bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai merasakan dunia mereka. Materi keempat, mind mapping. Mind mapping adalah sebuah teknik yang bisa digunakan untuk pembelajaran materi di lingkungan sekolah ataupun kampus. Dilansir dari Project Management Institute, mind mapping dapat diaplikasikan untuk menjalankan brainstorming, interview, meeting, project management, presentasi, dan pengambilan keputusan. Mind mapping juga sebuah teknik atau metode yang menginkorporasikan otak bagian kanan dan kiri untuk menerima berbagai macam ide baru. Visual yang dibuat dalam mind mapping dapat membantu kamu untuk mengatur informasi yang baru diterima dan menentukan tema besar yang ada di pembahasan tersebut. Setelah menekankan tema besar, mind mapping dapat membantu kamu menguraikan rincian dari tema tersebut dan memahami konsepnya secara menyeluruh. Biasanya pembuatan mind mapping dilakukan oleh murid ketika sedang belajar untuk ujian. Pelajar juga biasanya menggunakan metode ini agar murid atau mahasiswanya dapat memahami materi yang disampaikan secara komprehensif. Jadi tujuan utama mind mapping adalah agar siapapun yang menggunakan metode ini dapat memahami materi secara menyeluruh, bukan sebagai hafalan saja. Manfaat mind mapping. Metode ini dapat digunakan untuk mendukung proses brainstorming, meeting, presentasi, dan pengambilan keputusan. Beberapa manfaatnya adalah membantu proses pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mind mapping dapat membantu kamu memahami sebuah konsep atau materi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan ketika sedang membuat mind mapping, kamu dipaksa untuk menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Setelah membuat dan melihat hasilnya, kamu akan lebih mudah untuk memahami dan menghubungkan antara satu konsep dengan yang
lainnya. Nah, hal ini mempermudah proses pembelajaran dengan cara yang tidak berat dan membosankan. Lebih produktif. Dilansir dari Business Insider, salah satu manfaat utama dari mind mapping adalah kamu dapat memvisualisasikan serangkaian langkah yang dibutuhkan dalam sebuah proyek. Ketika visualisasi langkah-langkah tersebut sudah jadi, kamu dapat melihat apa saja yang bisa diperbaiki, apa yang harus dicapai, dan lain-lain. Mind mapping juga mempermudahkan kamu untuk menentukan tugas-tugas prioritas. Setelah mengetahui tujuan dan tugas yang harus segera dikerjakan, kamu dapat mengatur waktu dengan baik dan menjadi lebih produktif. Kreativitas meningkat. Kreativitas meningkat ketika membuat mind mapping. Kamu akan membuat peta bercabang berdasarkan kategori yang ada. Supaya terlihat menarik, biasanya mind mapping akan diberi gambar atau menggunakan warna yang menarik. Proses pembuatan ini dapat merangsang kerja otak bagian kanan. Maka dari itu, fungsi bonus dari mind mapping adalah meningkatkan kreativitas. Meningkatkan pemahaman. Ketika sedang berada di sebuah meeting atau brainstorming mengenai sebuah proyek, tidak jarang ditemui beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Mind mapping adalah metode yang dapat membantu kamu memahami konsep atau permasalahan yang kompleks. Tak hanya memahami, metode ini juga membantu kamu memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini dapat menjadi sangat bermanfaat ketika diaplikasikan ke dalam proses project management, meeting, dan lain-lain. Materi kelima yaitu tema. Pengertian tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Pengertian tema dalam pembelajaran PAUD. Di atas sudah disebutkan pengertian tema dan pembelajaran PAUD yang menggunakan tema disebut pembelajaran tematik. Jadi, pengertian pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa muatan pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Pelaksanaan tema dan subtema dapat dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain pembiasaan. Tema bukan merupakan tujuan pembelajaran, melainkan sarana untuk mengintegrasikan seluruh sikap dan pengetahuan dan keterampilan yang ingin dibangun. Tema dapat memfokuskan perhatian anak sehingga memudahkan terwujudnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika guru memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan tema, maka proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi anak. Aspek yang dibangun melalui tema. Sikap religius dan sikap sosial, sikap beragama, perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Pengetahuan yang dapat dikembangkan berupa pengetahuan tentang diri, keluarga, teman, guru, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya. Keterampilan yang dikembangkan berupa kemampuan berpikir, berkomunikasi, bertindak produktif, dan kreatif melalui bahasa, musik, karya, dan gerakan sederhana. Pemilihan tema diriku, keluargaku, tanaman, binatang, lingkungan, alam, lingkungan sosial, benda-benda sekitar, budaya, dan lain-lain. Nah, itulah kelima materi yang saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaklumi. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.